Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Fadil. Saya di sini akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Teknik Uji Keabsahan Data dalam Metode Penelitian Research and Development. Saya di sini akan menjelaskan dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Dian Andis Tabujudi MPD. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa saja yang ada di makalah saya. Pertama itu adalah latar belakang. Jadi penelitian dan pengembangan itu berperan penting dalam menghasilkan produk pembelajaran yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berbeda dengan penelitian murni, jadi R&D itu berfokus pada pengembangan produk praktis seperti media, model, dan strategi pembelajaran. Nah, penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jadi untuk memperoleh data yang mendalam dan terukur. Nah, keberhasilan R&D itu sangat bergantung pada keabsahan data melalui uji validitas dan reliabilitas. Namun, masih banyak peneliti yang mengabaikan hal ini, padahal keabsahan data itu sangat penting agar hasil penelitian dapat dipercaya dan memiliki dasar ilmiah. Nah, pembahasan pertama yang ada dalam makalah saya itu adalah kedudukan penelitian research and development dalam metodologi penelitian pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah posisi R&D dalam klasifikasi metode penelitian. Nah, jadi metode R&D atau Research and Development itu berkembang sejak tahun 1960-an dan mulai diterapkan di bidang pendidikan pada tahun 1980-an oleh Borg and Gale. Tujuannya itu untuk menghasilkan produk pembelajaran yang efektif dan inovatif melalui proses analisis, perancangan, pengembangan, dan uji coba. Dalam pendidikan, R&D itu digunakan untuk menciptakan model, media, dan perangkat pembelajaran guna meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, yang kedua adalah jenis data dalam penelitian R&D. Nah, jadi penelitian R&D itu menggunakan dua jenis data, yaitu kualitatif untuk menggambarkan pandangan dan umpan balik pengguna, serta kuantitatif untuk menunjukkan hasil uji empiris. Nah, jadi itu keduanya itu digabungkan, mix data agar penelitian produk lebih lengkap dan valid. Yang pertama itu adalah data kualitatif. Nah, jadi data kualitatif itu berupa narasi, wawancara, observasi, atau umpan balik dari pengguna dan pakar. Nah, data ini membantu memahami konteks, kegunaan, dan tantangan produk secara mendalam. Nah, yang kedua itu adalah data kuantitatif, berupa angka seperti skor validasi, hasil pretest dan posttest, serta kuesioner. Nah, data ini digunakan untuk mengukur efektivitas dan kelayakan produk secara empiris. Nah, yang C itu penggabungan mix data dalam R&D. Nah, jadi dalam penelitian research and development, R&D itu menggabungkan antara data kualitatif dan kuantitatif, sangat penting untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Kedua data ini digunakan secara bersamaan pada tahap pengembangan, pengujian, revisi, hingga diseminasi produk. Nah, jadi menurut Sugono, metode R&D itu tidak hanya bertujuan menghasilkan produk tertentu, tetapi juga menilai sejauh mana efektivitas produk tersebut. Oleh karena itu, data yang dikumpulkan dapat berupa data eksperimen dan skor hasil pengujian untuk menilai efektivitas, serta data naratif atau respon pengguna yang memberikan gambaran mendalam tentang pengalaman dan penerimaan terhadap produk. Nah, itu yang pertama. Nah, pembahasan yang kedua itu adalah penerapan teknik uji keabsahan data pada tahap kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian R&D. Nah, yang pertama itu teknik uji keabsahan data pada tahap kualitatif. Nah, jadi dalam tahap kualitatif itu pertama ada namanya tuh uji kredibilitas. Nah, jadi kredibilitas itu merupakan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian kualitatif agar data yang diperoleh benar dan dapat dipercaya dari sudut pandang partisipan. Kredibilitas itu dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, yaitu perpanjangan pengamatan untuk melengkapi data analisis akurat, serta triangulasi dengan membandingkan berbagai metode, sumber data, peneliti, dan teori. Dengan langkah-langkah ini, hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua itu adalah transferability. Nah, transferability itu berkaitan dengan sejauh mana nih hasil penelitian kualitatif dapat diterapkan pada konteks atau situasi lain. Hal ini dicapai melalui uraian rinci dan mendalam agar pembaca itu memahami konteks dan dapat menilai kesesuaian temuan. Nah, yang ketiga ada dependability.
Nah, itu tuh menunjukkan tingkat konsistensi dan keandalan proses penelitian. Pengujian tuh dilakukan melalui audit independen terhadap seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan dan analisis data untuk memastikan proses berjalan sistematis dan dapat ditelusuri. Nah, yang terakhir itu adalah confirmability. Nah, jadi confirmability itu menekankan objektivitas penelitian dengan meminimalkan bias pribadi peneliti. Nah, jadi objektivitas itu dicapai melalui konfirmasi hasil oleh peneliti lain serta penerapan teknik seperti observasi berkelanjutan, triangulasi, diskusi sejawat, dan member check, sehingga hasil penelitian itu dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Nah, yang kedua itu ada teknik uji keabsahan data pada tahap kuantitatif. Nah, yang pertama itu ada uji validitas. Nah, jadi validitas menunjukkan ketetapan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur. Data dianggap valid jika hasil pengukuran sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Nah, tujuannya itu menjamin bahwa variabel penelitian diukur dengan benar dan sesuai konsep teoritis. Nah, jadi validitas itu ada juga jenisnya. Yang pertama itu jenis validitas isi, menilai sejauh mana butir instrumen mewakili semua aspek atau indikator variabel yang diukur. Yang kedua itu validitas kriteria atau creation validity, mengukur ketepatan instrumen dengan cara membandingkan hasilnya terhadap instrumen standar melalui korelasi, misalnya korelasi persen. Nah, yang ketiga itu validitas konstruk. Jadi itu tuh menilai kesesuaian butir instrumen dengan teori atau konsep yang mendasarinya. Nah, yang kedua tuh tadi kan ada uji validitas. Nah, yang kedua tuh ada uji reliabilitas. Nah, jadi reliabilitas itu menunjukkan konsistensi hasil pengukuran jika dilakukan berulang kali pada kondisi yang sama. Instrumen yang reliable menghasilkan data yang stabil dan dapat dipercaya. Nah, jenis reliabilitas itu pertama tuh konsistensi tanggapan, mengukur stabilitas jawaban responden dari waktu ke waktu. Tekniknya itu bisa tes retest, pengujian berulang bagi dua. Nah, yang kedua tuh ada konsistensi gabungan item, mengukur sejauh mana item-item dalam instrumen saling konsisten. Nah, yang ketiga tuh ada uji-uji lainnya. Nah, jadi selain uji validitas dan reliabilitas, ada uji-uji lainnya. Fungsinya itu menunjang validitas dan reliabilitas utama, tergantung pada jenis instrumen dan tahap penelitian. Nah, jenis uji tambahan itu ada uji kesukaran dan daya beda. Nah, jadi untuk instrumen berupa tes objektif itu menilai kesulitan soal dan kemampuan membedakan peserta. Nah, uji normalitas memastikan data terindustri normal sebelum analisis statistik inferensial. Nah, ada juga uji homogenitas, jadi mengukur kesamaan varian antar kelompok dalam eksperimen. Nah, uji tahapan ini sebenarnya tidak wajib, tergantung tahap penelitian. Pada tahap validasi ahli atau uji coba terbatas, cukup menggunakan validitas dan reliabilitas saja. Nah, yang ketiga dalam pembahasan makalah saya itu ada namanya itu integrasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam menjamin keabsahan data penelitian research and development. Nah, jadi integrasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian R&D itu bertujuan untuk menjamin keabsahan dan meningkatkan mutu hasil penelitian. Nah, secara pendekatan kualitatif itu membantu memahami konteks dan makna fenomena secara mendalam. Sedangkan pendekatan kuantitatif menguji temuan secara empiris dan terukur. Kombinasi keduanya itu memungkinkan terjadinya cross validation, sehingga hasil penelitian itu lebih komprehensif, kredibel, dan dapat dipercaya. Dalam konteks R&D, data kuantitatif dari uji coba produk perlu dilengkapi dengan data kualitatif seperti observasi atau wawancara agar tetap bermakna secara kontekstual. Nah, melalui triangulasi metode, hasil penelitian menjadi sahih secara statistik sekaligus relevan secara praktis, menjadikan produk atau model yang dihasilkan itu benar-benar valid, reliable, dan layak diterapkan. Nah, itulah pembahasan yang ada di makalah saya itu. Jadi makalah itu ada 3 pembahasan. Yang pertama tadi ada kedudukan penelitian research and development, terus penerapan teknik uji keabsahan data pada tahap kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang 3 itu tadi adalah bagaimana mengintegrasikan keduanya. Itu mungkin sedikit penjelasan dari saya tentang makalah saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.